namamu dengan bimbinganmu sendiri. Semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpan dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oh datanglah Immanuel, puji syukur 443. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Oh datanglah Tuhan atas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu selamatkanlah, sengsaranya musnahkanlah. Bersukalah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Kita siapkan Tuhan kasihanilah, puji syukur 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. 1 minggu kita telah menjalani masa-masa persiapan kita untuk menyambut Sang Juru Selamat kita. Dan tentu lewat sabda yang akan kita dengarkan bersama, kembali kita diingatkan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri lebih serius lagi dalam rangka menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita agar sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang dibawanya. Kita diajak untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, yang berlubang ditimbun, yang berbukit diratakan, yang berlekuk-lekuk akan diluruskan. Semoga kita pun dalam seluruh kehidupan masing-masing kita sungguh-sungguh dapat meluruskan jalan bagi Tuhan, agar kita sungguh dapat dengan fokus menuju kepadanya dan mengalami sukacita dalam kemuliaannya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya mempersiapkan umat dengan berseru, "Di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya." Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Kristus,
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yohanes memperingatkan pula, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia yang menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Tuntun kami dalam kehidupan keseharian kami masing-masing, terlebih di dalam usaha-usaha tobat kami, agar kami layak dan pantas menyongsongnya untuk dapat juga menikmati kemuliaan dan keselamatannya. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampu kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel
akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku,
Semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 952. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya ketika bangun tadi pagi duduk santai sambil mempersiapkan diri mau mandi. Lalu terdengar suara agak kencang. Saya pikir saya kasih jalan AC, ternyata tidak. Lalu saya buka gorden, oh gelap sekali dan mulai turun hujan. Saya mulai berpikir,
Ada jika orang nanti datang gereja ini karena hujan. Ternyata ya hampir penuh dalam situasi protokol. Ya. Bagi saya kemudian diyakinkan kembali bahwa masa Advent di mana kita memasuki masa penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat kita. 1 minggu telah kita lalui, kita dituntun oleh Allah, dan kita sungguh mau memberi diri dituntun oleh Allah. Mau memberi diri sungguh-sungguh bersama dengan Allah, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu. Dan saya kira ini menjadi bukti nyata dari apa yang disampaikan lewat Injil hari ini dari penginjil Lukas, di mana Yohanes memberitakan pertobatan dan kemudian memberi diri dibaptis. Atau dalam bahasa Injil yang kita dengarkan tadi dikatakan Yohanes memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Dan karena itu dikatakan dalam kitab nubuat Yesaya bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita sungguh-sungguh menanggapi sabda ini, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Paling tidak bahwa kalau hujan datang, kita tidak surut hati untuk pergi ke gereja, untuk pergi misa, tetapi kita justru mempersiapkan diri dengan baik agar kita dapat pergi ke gereja meskipun hujan. Ini adalah hal yang kecil, tetapi sungguh menjadi berarti dalam persiapan kita menjelang kedatangan Sang Penyelamat kita. Adalah bagian usaha tobat kita untuk meluruskan jalan kita menuju kepada Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkeluk-keluk akan diratakan. Saya renung-renungkan bahwa yang dikatakan sebagai lembah akan ditimbun adalah segala kelemahan, kekurangan, keacu tak acuan kita dalam kehidupan kita, baik dalam kebersamaan dengan sesama kita maupun dalam hidup iman kita kepada Allah. Setiap gunung dan bukit-bukit menyimbolkan kesombongan, keangkuhan kita, yang bahkan hal itu muncul dari keyakinan kita bahwa kita sebagai orang beriman, lalu adalah kesombongan rohani. Harus kita ratakan, harus kita pangkas sebagai bentuk pertobatan kita. Yang berliku-liku akan diluruskan adalah simbol dari tipu daya muslihat yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang mesti kita luruskan agar kita dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam referen Mazmur Tanggapan di sana sangat jelas dikatakan bahwa
Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Entah kita sadari, entah tidak, tetapi bahwa pasti Tuhan telah melakukan perkara yang besar bagi kita masing-masing. Dan karena itu kita bersuka cita. Dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing, pasti kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan kehidupan kita. Entah persoalan yang ringan kemudian kita rasakan menjadi persoalan yang berat, ataukah persoalan-persoalan yang berat yang kemudian kita rasakan sebagai persoalan yang ringan. Kita masing-masing menjalaninya, entah kita sadari ataupun tidak kita sadari. Tetapi dalam seluruh perkara kehidupan kita itu, yakinlah bahwa Tuhan telah melakukan hal-hal yang besar untuk menolong kita. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita sungguh yakin bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, lalu kita harus bagaimana? Kita harus juga memberikan diri dan berusaha sungguh-sungguh untuk meluruskan jalan kita kepada Tuhan, supaya kita, sebagaimana yang diungkapkan dalam kalimat terakhir dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan. Upaya kita untuk setia, mau terus membangun relasi dan komunikasi dengan Allah melalui doa pribadi, melalui misa, melalui ibadat-ibadat yang lain. Tentulah sebagai usaha ataupun daya upaya kita untuk sungguh-sungguh mau bertobat, meluruskan jalan Tuhan. Apakah Tuhan tidak mampu meluruskan jalannya? Bukan. Kita yang harus meluruskan jalan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mau berusaha meluruskan jalan kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan memperkenankan kita melihat keselamatannya dengan tentu saja menganugerahkan rahmat pengampunan kepada kita. Ketika kita mau datang kepadanya meluruskan jalan, artinya ketika kita sungguh mau bertobat dari segala salah dosa kita. Dan Tuhan sungguh menghendaki hal itu, dan Dia akan senantiasa memberikan rahmat pengampunan kepada kita, kepada siapa saja yang sungguh mau datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam kebiasaan kita, ini kebiasaan kita sebagai umat Katolik, seringkali kita mengaku dosa hanya pada waktu-waktu tertentu. Yang paling jelas itu pada masa Prapaskah, menjelang Paskah, dan masa Advent menjelang Natal. Tetapi sesungguhnya apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah suatu perkara yang mestinya setiap saat terjadi dalam kehidupan kita. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Sekarang kita masing-masing sudah dibaptis. Dan pertobatan itu bagaimana? Apakah dengan memberikan diri kita dibaptis dulu, lalu kita sekarang masih dituntut suatu pertobatan? Iya. Sejauh bahwa setelah kita menerima pembaptisan, kita tidak setia, kita tidak taat, menjaga diri kita
yang telah dibersihkan karena pertobatan kita memberikan diri dibaptis. Sehingga ternoda, diri kita yang telah dibersihkan itu ternoda oleh perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan inilah yang harus diluruskan. Inilah yang harus diratakan. Kita mau datang kepada Tuhan, meluruskannya dengan pertobatan-pertobatan kita, dan Tuhan memberikan pengampunan kita dan melayak pantaskan kita untuk boleh menikmati, melihat keselamatannya. Minggu depan kita masuk pada minggu ketiga Advent yang seringkali juga disebut sebagai Minggu Sukacita. Sekarang mulai disimbolkan atau dilambangkan dengan warna pada lilin ketiga dengan warna merah jambu atau warna pink. Ya, seperti itu. Juga pakaian misa mulai diselaraskan dengan warna merah jambu sebagai warna yang menyimbolkan sukacita. Kenapa kita mesti bersukacita? Pertanyaan yang seringkali mungkin dikatakan bodoh. Tidak perlu dipertanyakan kenapa kita bersukacita. Karena memang itulah tujuan dari kehidupan kita. Tujuan dari kehidupan iman kita agar kita dapat bersukacita. Tetapi apakah kita sungguh mengalami sukacita dalam kehidupan kita? Itulah yang mesti menjadi refleksi bagi hidup kita masing-masing. Kita perlu bersukacita, dan itulah tujuan hidup kita, untuk bersukacita dalam iman kepada Allah. Tetapi kenapa kita tidak bersukacita? Mungkin karena salah dan dosa-dosa kita. Maka ini perlu diluruskan. Kedosaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, keacu-tak-acuan kita mesti ditimbun. Kecongkakan kita, kesombongan kita perlu diratakan, dipangkas. Tipu daya muslihat yang kita lakukan dalam kehidupan kita perlu diluruskan. Itulah Advent bagi kita, masa persiapan di mana kita sungguh meluruskan jalan kita menuju kepada Tuhan, agar kita sungguh beroleh pula keselamatan daripadanya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari di hadapan Allah kita kembali nyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Kristus Tuhan kita adalah penyelamat semua manusia.
Kedatangannya kita rindukan dengan penuh harapan untuk menyambutnya di tengah-tengah kita dengan sepenuh hati. Maka kita berdoa, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja selalu melayani dengan tulus hati, sehingga menyinarkan kedamaian Yesus dan menerangi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Bagi para penguasa yang bertanggung jawab atas tata dunia nasional maupun internasional, semoga mereka menempuh jalan lurus. Semoga mereka mengupayakan perdamaian dan keadilan dengan saling menghargai hak-hak mereka serta tidak melupakan hak Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi dunia dewasa ini, semoga lembah-lembah kemiskinan ditimbun, gunung-gunung ketidakadilan diratakan, serta jalan-jalan yang berliku-liku karena egoisme diluruskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga kami semua turut membangun jalan-jalan untuk saling bertemu, jalan-jalan perdamaian dan pelayanan. Semoga kami menyambut satu sama lain dan dengan demikian mempersiapkan hati kami untuk menyambut Tuhan penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari juga mengingat mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasih yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Tuhan penyelamat, jangan berlambat lagi dan datanglah kepada kami untuk memperbaharui dunia, untuk mengantar kami kepadamu dan kepada Bapa kami, sehingga kami menjadi umat-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukan
mempersiapkan Kudus 391. Puji syukur 391. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja
sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Puji syukur 426. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kita mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman paroki hari Minggu Advent kedua, 4-5 Desember 2021. Yang pertama, misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehat dan sudah divaksin, cek suhu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun
belum divaksin, dan belum menerima komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang ketiga, persiapan katekumen baptis. Persiapan baptisan anak SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 setiap hari Minggu jam 10.30 pagi di SD Frater Terate 2 dengan pendamping Ibu Fangfang. Persiapan baptisan remaja SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10.30 pagi di Aula Paroki lantai 4 dengan pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Persiapan baptisan dewasa, mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga pada hari Rabu jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Masih terbuka pendaftaran. Untuk yang berminat dipersilahkan menghubungi Sekretaris Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Baptisan bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Yang keempat, pengumuman rencana pernikahan akan saling menerimakan sakramen perkawinan Federico Beguir dari Paroki Maria Ratu Rosari Care dengan Eli Teresia dari Paroki Santo Yosef Pekerja pada tanggal 11 Desember 2021 sebagai pengumuman ketiga. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan untuk melaporkan pada pastor paroki. Yang kelima, sumbangan untuk aksi Natal 2021 masih dibutuhkan. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarkannya ke sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu, jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang keenam, sebagai rangkaian masa Advent dan menjelang Natal serta Tahun Baru, diedarkan amplop aksi Advent Paroki Kristus Raja Andalas tahun 2021. Amplop dapat diambil sebelum atau sesudah misa dan setelah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak aksi Advent yang telah tersedia di pintu masuk dan di bagian belakang gereja. Amplop aksi Advent yang masuk pada hari Sabtu sampai dengan Minggu pada Advent pertama adalah 92 lembar dengan nilai sebesar 4.329.000. Yang ketujuh, rapat pleno Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja akan berlangsung pada hari Rabu 8 Desember 2021 jam 7:30 sampai dengan 9:30 malam, bertempat di Aula Paroki lantai 4. Para pengurus Depas Pleno sangat diharapkan kehadirannya. Pengumuman ini bersifat undangan. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya tambahkan satu pengumuman bahwa sebagaimana kebiasaan kita dan sekaligus menjadi kewajiban kita sebagai umat beriman, maka pada saat-saat tertentu ada pelayanan sakramen tobat. Tetapi karena situasi pandemi yang belum memungkinkan untuk kita seperti kebiasaan kita pada masa Prapaskah dan Advent berkumpul untuk ibadah tobat dan sakramen tobat, maka pastor paroki mengambil kebijakan bahwa selama masa Advent ini diperkenankan umat untuk datang
menerima sakramen tobat yang sungguh-sungguh membutuhkan, dan saya kira kita semua membutuhkan sakramen tobat. Dan karena itu kami menyediakan waktu setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pada jam 4:30 sore sampai selesai. Siapa yang membutuhkan sakramen tobat silakan datang ke gereja, ke pastoran, dan alangkah baiknya sebelum datang menghubungi pastor supaya kami sungguh-sungguh juga dapat melihat sejauh mana umat sungguh membutuhkan sakramen tobat. Saya kira itu pengumuman tambahan. Terima kasih kepada segenap umat, juga kepada segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan mari kita akhiri perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.